Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya, walaupun kondisinya kita masih harus belajar di rumah. Hari ini kembali lagi dengan saya, Bunita. Kita akan belajar bersama-sama mengenai bimbingan dan konseling. Materi kemarin mengenai data pribadi siswa semoga sudah kalian kerjakan semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai belajar selama masa pandemi. Selama masa pandemi ini kita kan belajarnya di rumah, jadi tidak bertatap muka secara langsung. Untuk sementara kita belajar dengan secara virtual. Yang pertama menggunakan Zoom, lalu menggunakan Google Classroom, dan juga WA Group. Saya yakin kalian sudah dijelaskan bagaimana cara menggunakan WhatsApp, bagaimana menggunakan Zoom, dan bagaimana menggunakan Google Classroom. Saya harap semuanya tidak mengalami kesulitan. Kalaupun misalnya kalian mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi yang kita gunakan untuk belajar sementara ini, kalian bisa bertanya boleh ke saya sebagai guru BK atau boleh juga ke wali kelas dan guru mapel yang kalian pelajari. Teman-teman, dalam menggunakan Zoom, saya yakin kalian sudah diberikan aturan-aturan. Untuk pembelajaran online yang pertama, yaitu aplikasi Zoom, kemarin sudah saya sampaikan buku panduan untuk pembelajaran online itu sebaiknya kalian tepati. Pembelajaran dimulai dari buku 715. Jadi sebelumnya sebaiknya kalian sudah mencoba untuk login ke Zoom-nya dulu. Jadi kalian memastikan bahwa kuota kalian ada. Terus jaringannya terpenuhi, maksudnya sinyalnya bagus gitu. Jadi tidak harus mencari-cari sinyal dulu saat pelaksanaan. Jadi sebelum jam 7.15 kalian sudah siap. Terus kalau perlu membawa buku catatan. Kalau ada materi yang disampaikan Bapak Ibu guru sekiranya penting bisa kalian catat, misalnya itu. Lalu saat login itu kan ada nama. Nah, sebaiknya nama kalian dituliskan dari kelasnya dulu, misalnya 8A _ nama kalian, nama lengkap, dan kalau bisa jangan menggunakan nama panggilan karena nanti saat saat pembelajaran menggunakan Zoom, saya ataupun guru mapel bisa mengakses kalian bagaimana keterlibatan kalian saat pembelajaran itu. Selanjutnya saat melaksanakan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom, sebaiknya tidak berada di ruangan yang ramai. Terus kalian mematikan speakernya, jadi informasi dari Bapak Ibu guru bisa terdengar semuanya oleh teman-teman yang mengikuti Zoom. Karena kan yang ikut Zoom tidak hanya kalian saja. Kalau kalian ada suara masuk ke situ, teman kalian yang lain bisa mendengar dan itu mengganggu pembelajaran saat pembelajaran Zoom dimulai. Lalu yang selanjutnya di Zoom itu kan ada aplikasi chat yang di bawah. Silakan kalian gunakan itu untuk saling sharing mengenai pembelajaran, bukan sharing tentang materi percakapan yang di luar dari materi yang diajarkan saat itu. Jadi bukan digunakan untuk mengobrol sendiri. Kalau kalian ingin ngobrol dengan teman-temannya satu kelas atau satu angkatan, itu kan bisa menggunakan WA grup kelas yang mungkin kalian punya yang tidak ada Bapak Ibu guru di dalamnya. Nah, itu bisa digunakan untuk kalian berdiskusi. Tapi kalau di saat pembelajaran, silakan kalian chat dengan menggunakan topik-topik yang sesuai dengan pembelajaran. Itu ya, bisa dipahami.
Selanjutnya untuk menggunakan WA group. Nah, setiap mapel, jadi di kelas kalian ada 12 mapel, di situ juga kalian punya 12 grup mapel. Nah, itu digunakan untuk mempermudah komunikasi kalian dengan Bapak Ibu guru pengajar, karena kita kan nggak bertemu secara langsung. Jadi kalian menggunakan WhatsApp group untuk menanyakan informasi-informasi terbaru atau untuk berdiskusi materi yang sudah diajarkan melalui Zoom atau lewat kelas Zoom yang kalian tidak bisa memahami, silakan bertanya lewat situ. Tapi saya ingatkan lagi, sebaiknya saat menggunakan WhatsApp group itu tidak digunakan untuk chatting yang tidak sesuai dengan pembelajaran. Untuk mengobrol, saya ingatkan lagi, kalian bisa menggunakan WhatsApp group yang tidak mengenai pembelajaran. Biasanya setiap kelas punya grup kelas yang tidak ada Pak atau Ibu gurunya. Sebaiknya kalian juga misalnya kuotanya tidak terlalu banyak, kalian bisa sewaktu-waktu online untuk mengecek informasi-informasi yang di-share Bapak Ibu guru melalui WhatsApp group. Misalnya meeting ID saat akan Zoom itu pasti di-share-nya lewat WA group. Selanjutnya ada tugas yang kalian tidak bisa memahami atau penjelasan lebih lanjut, lebih detail mengenai tugas bisa di-share Bapak Ibu guru lewat WhatsApp group. Jadi digunakan dan dimanfaatkan secara positif. Jangan digunakan untuk mengobrol yang tidak penting. Selanjutnya untuk pembelajaran menggunakan Google Classroom. Pembelajaran menggunakan Google Classroom itu lebih fleksibel waktunya karena tidak harus online seperti Zoom. Jadi kalian bisa memanfaatkan tidak saat jam pembelajaran itu, walaupun saat jam pembelajaran yang sudah ditentukan kalian tetap online, tapi saat mengerjakan tugas bisa tidak di waktu yang sudah ditentukan. Itu lebih fleksibel. Jangan lupa juga untuk nama akun kalian menggunakan nama seperti di absen, jangan menggunakan nama panggilan atau nama keren, dan dilengkapi dengan kelas yang kalian sekarang ini. Misalnya yang kelas 8A ya 8A underscore siapa namanya digunakan di situ. Jadi tidak menggunakan nama-nama yang tidak ada di absensi. Jadi pakai nama keren kalian itu akan mempersulit Bapak Ibu guru untuk memasukkan nilai tugas kalian. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pembelajaran di masa pandemi dengan menggunakan 3 aplikasi itu. Semoga kalian bisa memanfaatkan dengan maksimal walaupun kita belajarnya harus di rumah. Selain itu, alangkah baiknya, karena kita kan nggak tahu ya sampai kapan masa pandemi ini akan berakhir, otomatis pembelajaran online akan terus berlangsung dan pastinya membutuhkan kuota yang sangat banyak. Nah, sebaiknya kalian manfaatkan kuota yang sudah diberikan oleh orang tua kalian untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai orang tua kalian sudah memberikan kuota untuk pembelajaran online, tapi kalian manfaatkan untuk kesenangan kalian kayak bersosial media, terus bermain game online, atau bahkan chatting dengan teman-teman yang tidak perlu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pembelajaran di masa pandemi dengan menggunakan 3 aplikasi itu. Semoga kalian bisa memanfaatkan dengan maksimal walaupun kita belajarnya harus di rumah. Selain itu, alangkah baiknya, karena kita kan nggak tahu ya sampai kapan masa pandemi ini akan berakhir, otomatis pembelajaran online akan terus berlangsung dan pastinya membutuhkan kuota yang sangat banyak. Jadi sebaiknya kalian manfaatkan kuota yang sudah diberikan oleh orang tua kalian untuk pembelajaran lebih dulu. Jangan kalian manfaatkan kuota itu untuk hal-hal yang hanya sekedar kesenangan kalian. Misalnya bermain game, lalu bersosial media, atau ada juga yang malah memanfaatkannya untuk chatting-chatting yang tidak perlu, sementara tugas-tugas dan proses pembelajaran kalian malah tidak mengikuti. Demikian tadi informasi yang bisa saya sampaikan.
Semoga kalian bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran virtual dengan lebih maksimal. Tetap jaga kebersihan, protokol kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Sampai bertemu lagi di pembelajaran pendidikan dan konseling pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.